Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu, pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita sampai pada sore hari ini, pada petang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kesehatan yang dilimpahkan oleh Allah ini dilimpahkan pula untuk kita semua pada hari-hari berikutnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengisi santapan rohani malam pada hari ini Senin 17 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah dengan tema orang-orang memujimu atas apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Tema itu saya ambil dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dalam kalimat bahasa Arabnya adalah sebagai berikut. An-nasu yamdahunaka lima yadhunnunahu fika. Fakun anta dhamman li nafsika lima ta'alamuhu minha. Arti dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah orang-orang memujimu atas apa yang mereka sangka ada pada dirimu. Karena itu, celalah dirimu atas apa yang engkau ketahui ada pada dirimu. Kalimat hikmah Ibnu Athaillah ini kelihatannya sangat mendalam, karena harus difahami oleh orang-orang yang punya pengetahuan yang dalam tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah ini. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia memiliki dua kelompok sifat yang tidak bisa dia hindari, yaitu kelompok sifat-sifat yang terpuji dan kelompok sifat-sifat yang tidak terpuji. Kedua kelompok sifat itu ada di dalam diri manusia. Tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki sifat yang terpuji saja. Sebagaimana tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki sifat yang tidak terpuji saja. Mengapa demikian? Karena setiap manusia dibekali atau diberikan oleh Allah dua potensi itu yang dapat melahirkan dua kategori amal, yaitu amal yang terpuji dan amal yang tidak terpuji. Manusia memiliki potensi baik untuk berbuat baik atau berbuat yang terpuji, dan memiliki potensi buruk, tidak terpuji, untuk berbuat buruk.
Dua potensi itulah yang membuat manusia memiliki sifat yang terpuji dan sifat yang tidak terpuji. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat terpuji dan tidak terpuji, sifat-sifat terpuji dan tidak terpuji itu akan tampak dalam sikap, dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perilaku, dan dalam perbuatan. Penampakan atau perwujudan sifat-sifat terpuji dan tidak terpuji itu dapat dilihat, dapat diketahui, dan dapat disaksikan oleh orang lain. Orang-orang yang ada di sekitar kita dapat melihat dan dapat mengetahui apa yang kita lakukan. Mereka tahu tentang kita karena kita berada di tengah-tengah mereka dan mereka berada di sekitar kita. Penampakan sifat-sifat yang terpuji dalam bentuk tindakan atau perilaku yang terpuji itu boleh jadi kita mendapat pujian dari orang lain. Demikian pula sifat-sifat yang tidak terpuji yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan perilaku tidak terpuji juga mendapat celaan dari orang lain. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, engkau boleh jadi dipuji oleh orang-orang atas apa yang mereka sangka ada pada dirimu, yaitu sifat-sifat terpuji yang ada padamu yang telah engkau tunjukkan atau perlihatkan kepada mereka. Mereka memuji atas kebaikanmu. Mereka memuji atas perilakumu, ucapanmu, tindakanmu, dan amalmu yang terpuji itu. Sepertinya Ibnu Athaillah mengingatkan kita untuk berhati-hati ketika kita mendapat pujian dari manusia. Sebab pujian-pujian manusia dapat menyebabkan orang yang dipuji kebaikannya menjadi tertipu, menjadi terpesona, menjadi lupa, dan tenggelam dalam pujian. Kita bisa menjadi orang yang sombong, bisa menjadi orang yang riya, bisa menjadi orang yang sum'ah karena pujian mereka. Oleh sebab itu, atas apa yang engkau ketahui, apa yang ada pada dirimu. Oleh sebab itu, lanjut Ibnu Athaillah, pada saat engkau dipuji orang, maka celalah dirimu atas apa yang engkau ketahui, apa yang ada pada dirimu. Celalah dirimu karena apa yang tidak sesuai dengan sangkaan manusia kepadamu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menjelaskan ucapan Ibnu Athaillah, celalah dirimu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencela dirimu bukan berarti bahwa engkau disuruh untuk mendustakan perkataan mereka atau mencoba mengubah sangkaan mereka terhadapmu. Akan tetapi, maksudnya adalah engkau tidak boleh tertipu, engkau tidak boleh terpesona, dan tidak mengutamakan pengetahuanmu atas sangkaan mereka. Jika seorang pemuji berbohong, misalnya, dengan terlalu berlebihan dalam memuji, dan kebohongan telah diketahui, laksanakanlah sabda Rasulullah, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, lemparkanlah debu di wajah para pemuji itu, sebab pujian seperti itu dilarang. Selanjutnya, para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi di akhir uraiannya mengingatkan kita bahwa pujian manusia dapat menjadikan orang dipuji
tertipu dan membuatnya dapat melakukan kesalahan terhadap dirinya. Untuk itu, maka kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, laksanakanlah perintah Rasulullah, jauhilah pujian, karena ia sama dengan tindakan menyembelih seseorang. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah, yang menarik dari kutipan Syekh Abdullah Asy-Syarqawi adalah doa yang sering dibacakan oleh Ali bin Abi Thalib. Doa itu terjemahannya adalah, "Ya Allah, jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang mereka kira, dan jangan tuntut kami dengan apa yang mereka katakan tentang kami. Ampuni dosa kami atas apa yang tidak mereka ketahui." Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang saya muliakan, hindari pujian. Kalaupun kita dipuji, berhati-hatilah, karena boleh jadi pujian itu membawa kita lupa, membawa kita terpesona, dan boleh jadi kita riya dengan pujian itu, kita sum'ah dengan pujian itu. Karena itu, maka berhati-hatilah. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Semoga ini bisa menjadi renungan kita pada malam ini. Dengarkanlah ceramah ini sebelum Bapak Ibu tidur pada malam ini, biar hati tenang untuk jadi renungan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.